Kita berdoa. Bapa dalam surga yang telah memberikan kepada setiap kami tugas dan mandat berdasarkan cinta kasih-Mu dan kedaulatan-Mu, kami pada hari ini memohon hikmat untuk kami boleh menjalankan panggilan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah ya Tuhan pada hari ini Engkau tidak meninggalkan setiap kami. Biarlah pada saat ini setiap kami yang mendengarkan seminar ini, Tuhan bekerja dalam hati kami, menanamkan apa yang kami perlukan untuk kami boleh menggenapkan rencana Tuhan sebagai keluarga yang akan dipakai oleh Tuhan menjadi saksi dalam dunia ini. Kiranya ya Tuhan, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saya menyapa kepada hadirin sekalian, pemirsa di rumah yang menyaksikan live streaming ini, dan juga khususnya kepada parents dari Sekolah Kristen Calvin di Jakarta dan Sekolah Kristen Logos yang ada di Surabaya. Kegiatan seminar bagi orang tua ini diselenggarakan oleh Sekolah Calvin setiap bulannya, sesuai dengan komitmen kami melaksanakan tripartit dalam pendidikan, yaitu bahwa gereja, sekolah Kristen, dan juga keluarga bersama-sama menjalankan mandat dari Tuhan untuk mendidik putra-putri yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Maka gereja mengerjakan bagiannya, sekolah Kristen mengerjakan bagiannya, dan setiap rumah tangga menjalankan tanggung jawab dan panggilannya. Maka setiap bulan sekali kita memperlengkapi setiap parents dengan hal-hal yang bersifat teologis, worldview, maupun juga pedagogis dan juga parenting untuk mempersiapkan orang tua diperlengkapi supaya boleh makin maksimal di dalam menjalankan panggilan Tuhan. Sementara di Sekolah Logos kami biasa menjalankan parents teacher gathering 3 bulan sekali, tetapi karena selama COVID ini jarak justru bukan menjadi masalah karena kita bisa gabung, maka mengikuti Sekolah Calvin di Surabaya juga digabung sehingga setiap bulan sekali saudara bisa menerima seminar-seminar dari kita. Nah, dalam semester yang baru ini, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk memikirkan tema komunikasi. Jadi dalam beberapa kali pertemuan nanti dalam bulan-bulan akan datang, kita masih terus akan bergumul dengan tema komunikasi. Nanti kita akan masuk dalam masing-masing komunikasi intrapersonal, yaitu bagaimana kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Bagaimana seorang siswa, misalnya seorang anak, akan bergumul untuk memikirkan self-concept. Itu adalah komunikasi antara saya dengan diri saya sendiri. Karena sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, saya bisa berkomunikasi dengan Tuhan, saya juga bisa berkomunikasi dengan diri saya sendiri, mengenai self-dialog. Bagaimana saya berbicara dengan diri saya sendiri yang nanti akan memunculkan value, akan memunculkan self-concept. Nah, dari situ akan menentukan bagaimana komunikasi interpersonal. Tadi adalah intrapersonal, lalu kemudian interpersonal, bagaimana saya berkomunikasi dengan orang lain. Nah, hari ini kita akan mencoba bicara beberapa hal yang prinsip, yang mendasar mengenai komunikasi, dan nanti kita akan kaitkan itu dengan bagaimana berkomunikasi di dalam keluarga. Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai dengan Allah Tritunggal, bahwa kita diciptakan oleh Allah yang Tritunggal. Kalau kita bicara mengenai Allah yang Tritunggal, maka Allah kita adalah Allah yang memiliki pribadi. Allah kita bukan sesuatu yang sifatnya hanya kekuatan, force, bukan sekedar kuasa, tetapi Allah kita adalah Allah yang berpribadi. Ada pribadi Allah Bapa, ada pribadi Allah Anak, dan ada pribadi Allah Roh Kudus. Nah, sehingga dengan demikian, karena Allah adalah Allah yang berpribadi, maka Allah adalah Allah yang berkomunikasi. Sehingga ada komunikasi di dalam Allah Tritunggal. Ini disebut komunikasi dalam intra-trinitarian. Komunikasi di antara pribadi-pribadi dalam Allah Tritunggal. Bapa berbicara kepada anak, berkomunikasi kepada anak, dan juga anak berkomunikasi kepada Bapa dan sebagainya di dalam Tritunggal. Nah, saudara-saudara sekalian, maka semenjak kekekalan di dalam keberadaan Allah, sebelum semuanya bahkan diciptakan, Allah sudah berkomunikasi. Dan
komunikasi di dalam intratrinitarian ini menjadi sebuah patokan, menjadi sebuah ideal, menjadi sebuah tujuan daripada kita yang hidup dalam dunia sebagai ciptaan Tuhan ini menjalankan komunikasi. Saudara sekalian, Tuhan juga berkomunikasi bukan hanya di dalam intratrinitarian, tetapi dia juga berkomunikasi kepada kita. Tuhan memberikan kepada kita Alkitab, Tuhan memberikan kepada kita kitab suci, di mana Tuhan berkomunikasi dengan kita, anak-anaknya. Nah, di dalam komunitas, kita juga berkomunikasi dan memahami kebenaran Tuhan. Jadi Tuhan memberikan kitab suci kepada gerejanya, kepada komunitas kudus, sehingga dengan demikian gereja itu menggumulkan firman Tuhan, menggumulkan kebenaran di dalam komunitas. Nah, sehingga saudara sekalian, kalau Tuhan memberikan firman-Nya, dia berkomunikasi kepada kita di dalam komunitas, di dalam gereja, maka dengan demikian komunikasi menjadi bagian yang penting di dalam kekristenan untuk memahami kebenaran. Kalau kita dalam hidup ini membutuhkan kebenaran, dan kebenaran itu bagaimana diperoleh? Diperoleh dari firman Allah. Dan firman Allah itu diberikan Tuhan kepada siapa? Kepada gerejanya, di dalam keluarga Tuhan, di dalam komunitas Kristen. Nah, dengan demikian orang Kristen ketika bicara mengenai mencari kebenaran, ketika berusaha untuk memahami kebenaran, dilakukan di dalam komunitas. Dan kalau sudah bicara mengenai kebenaran dalam komunitas, berarti komunikasi menjadi penting. Saudara, bukan hanya dalam tradisi Kristen, di dalam misalnya tradisi Yunani, kita melihat bahwa kebenaran itu diperoleh melalui usaha dialogis, melalui komunikasi. Kita melihat misalnya dalam Sokrates, dalam Plato, bagaimana mereka berfilsafat, bagaimana mereka mencari kebenaran dengan dialog. Satu orang bicara kepada yang lain, kemudian di dalam tukar pikiran yang demikian hangat, disitulah mereka menjadi orang yang berusaha memahami atau mencintai kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Nah, saudara sekalian, kalau kita lihat karakteristik daripada Allah Tritunggal, Bapa adalah Bapa yang pencipta. Anak dikarakteristikan sebagai yang menjalankan tugas Bapa, menjadi pendamai, mendamaikan antara manusia yang berdosa dengan Allah. Roh Kudus dikarakteristikan sebagai roh penghibur, datang memberikan penghiburan, memberikan kekuatan kepada anak-anak Tuhan. Nah, dari karakteristik ini kita melihat bahwa sebetulnya dan seharusnya pola komunikasi daripada anak-anak Tuhan itu sedikit banyak harus mencerminkan karakteristik daripada penciptanya. Sebagai umat ciptaan, ketika kita berkomunikasi, pertama kita mencitrakan karakteristik daripada Bapa, creating, mencipta. Ketika kita berbicara, kita mencipta, kita creating sesuatu. Nah, masalahnya adalah nanti kita mesti menggumulkan pada waktu saya berbicara, apa yang saya ciptakan. Situasi seperti apa yang saya ciptakan. Keadaan seperti apa yang saya ciptakan. Dan suasana seperti apa yang saya ciptakan. Pemahaman makna seperti apa yang saya ciptakan. Creating. Yang kedua, saudara sekalian, seperti Kristus, ketika seorang percaya berkomunikasi, seharusnya ada satu unsur reconciling. Jadi ini adalah unsur pendamaian, menjadi pembawa damai. Maka melalui komunikasi, kita kemanapun pergi, kemanapun kita berbicara, kemanapun kita melakukan komunikasi, kita menjadi pembawa damai. Seperti apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan di dalam khotbah di bukit. Berbahagialah mereka yang menjadi pembawa damai. Yang ketiga, saudara sekalian, seperti karakteristik daripada Roh Kudus, setiap kali kita berkomunikasi, kita comforting, kita memberikan penghiburan. Orang-orang yang terluka, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tersandung, orang-orang yang sedang di dalam kesusahan, kita memberikan kekuatan, kita memberikan penghiburan, kita memberikan pengharapan kepada mereka. Saudara sekalian, Allah berkomunikasi dan berkomunikasi dengan aktif kepada umatnya. Tuhan bukan secara pasif berkomunikasi, tetapi Tuhan berkomunikasi kepada umatnya secara aktif. Dia yang mengunjungi umatnya, dia yang membuka dirinya kepada umatnya. Maka di dalam berkomunikasi, Allah merendahkan dirinya supaya dia bisa berkomunikasi dengan kita manusia. Saudara sekalian, di dalam bahasa teologi, Allah ketika berbicara kepada manusia, itu menggunakan sesuatu yang disebut akomodasi. Tuhan melakukan akomodasi. Tuhan yang mulia, yang sumber maha bijaksana, yang begitu tinggi melampaui segala sesuatu.
bagaimana dia bisa berbicara kepada manusia yang secara derajat, secara kualitas, baik itu hikmat bijaksana, jauh ada di bawah dia. Maka Allah melakukan akomodasi. Ketika orang dewasa mau berbicara kepada anak-anak, misalnya anak preschool, mau bicara kepada anak-anak TK, maka mereka melakukan akomodasi. Guru-guru sekolah minggu ketika mau berbicara kepada mereka, mereka melakukan akomodasi, memudahkan bahasa. Lalu kemudian juga bahkan gaya bahasanya diubah, sehingga terlihat lebih ramah, supaya terlihat lebih menarik bagi anak-anak. Sehingga dengan demikian boleh dipahami dan dimengerti di dalam bahasa anak-anak. Padahal saudara sekalian, ketika orang dewasa mendengar cara berbicara seperti itu, terlihat aneh, bukan? Kita lihat misalnya guru-guru preschool atau misalnya kita melihat guru-guru sekolah minggu. Kalau bicara sama anak kan berbeda ya. Dia akan mengatakan, halo anak-anak, selamat pagi. Sudah makan apa belum? Mana semangatnya? Dan sebagainya. Saudara. Buat anak-anak, wow itu, wah ini dunia saya. Dia berbicara seperti saya. Dia melakukan akomodasi kalau dalam bahasa teologi. Saudara. Dia membuat pikirannya yang tak terbatas itu, Tuhan membuat pikirannya yang tak terbatas menjadi bisa dipahami oleh manusia. Nah saudara sekalian, kalau kita misalnya membandingkan dengan filsafat misalnya dari Aristoteles. Aristoteles itu mengatakan bahwa manusia itu tidak bisa bersahabat dengan mereka yang tidak selevel dengan dia. Di dalam buku Nicomachean Ethics, Aristoteles seorang filsuf Yunani menjelaskan, kita tuh tidak bisa bersahabat dengan orang yang yang tidak selevel dengan kita. Jadi misalnya dia mengatakan kalau orang tua sama anak itu kan tidak selevel, atau seorang yang adalah tuan dengan budaknya itu nggak selevel, itu tidak bisa bersahabat. Itu nanti akan ada begitu banyak manipulasi di dalamnya. Nah saudara sekalian, tetapi di dalam kitab suci, Allah ini bukan sekedar tuan dengan budak. Allah yang demikian melampaui manusia, itu dikatakan menjadi sahabat manusia. Dia menjadi sahabat Abraham. Ia membuka isi hatinya karena ia menganggap Abraham itu sahabat. Nah saudara sekalian, maka bagaimana Allah bisa bersahabat dengan manusia? Karena ia melakukan perendahan diri. Ia merendahkan dirinya. Ia melakukan akomodasi, membuat dirinya bisa dimengerti oleh manusia. Maka Allah adalah Allah yang rendah hati. Di dalam komunikasi ada ekspresi karakter Allah. Di dalam komunikasi ada suatu ekspresi kasih. Di dalam komunikasi ada ekspresi kerendahan hati dari Allah. Kalau Allah tidak mau merendahkan dirinya untuk membuat apa yang dia menjadi hikmatnya yang begitu mulia bisa dipahami oleh kita dengan bahasa yang demikian sederhana, maka kita mungkin tidak bisa menjadi sahabat Allah. Allah lah yang menyatakan dirinya ketika berkomunikasi. Dia adalah Allah yang merendahkan hatinya, dan dia adalah Allah yang demikian mengasihi kita. Nah jadi saudara sekalian, di dalam komunikasi, kalau kita mempelajari komunikasi yang dikerjakan oleh Allah kepada kita, maka kita melihat Allah bukan hanya memberikan isi atau konten. Tuhan berbicara, berfirman. Oh kita lihat bukan cuma konten berarti. Kenapa? Karena dia berbicara pada kita apa perlunya. Buat apa Allah berbicara pada kita? Karena ia aktif. Karena ia mengasihi kita, maka dia berbicara pada kita. Saudara, kalau kita di dalam khalayak ramai, kalau memang kita tidak perlu ada orang begitu banyak, apalagi orang yang kita anggap itu mungkin bukan seorang yang perlu kita kunjungi atau kita ajak bicara, kita mungkin akan malas untuk mengajak bicara. Saudara. Tetapi Allah berbicara kepada kita manusia yang berdosa, menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah yang mengasihi kita, yang peduli, yang aktif. Maka dalam komunikasi itu bukan cuma konten atau isi, tetapi komunikasi juga bicara mengenai relasi. Nah ini dimensi pertama yang saya akan bahas. Komunikasi itu isi dan relasi. Kita tidak boleh menghilangkan salah satu, saudara. Jadi ketika saudara di dalam sebuah keluarga, ketika suami bicara pada istri, ketika orang tua bicara kepada anak, ketika anak bicara kepada orang tua, maka di situ bukan hanya konten yang penting, bukan hanya isi, tetapi setiap orang berbicara, setiap orang berkomunikasi, yang penting adalah relasi. Saudara sekalian, ketika kita berbicara,
kita sebetulnya sedang menunjukkan posisi kita. Saya itu posisinya ada di mana, kamu posisinya ada di mana, peran saya apa, peran kamu bagaimana, dan kita relasinya bagaimana. Sadar tidak sadar, setiap bentuk komunikasi itu menyatakan posisi dan selanjutnya menyatakan relasi. Nah, saudara sekalian, saya ambil contoh ketika Paulus menulis surat kepada orang di Korintus. Ketika dia menulis surat kepada orang di Korintus, Paulus mengatakan, kamu pilih saya mau datang seperti apa. Engkau pilih aku datang dengan lemah lembut, atau engkau pilih aku datang membawa cambuk bagi kamu. Kalau kamu bertobat, kalau kamu berbalik dari dosa-dosamu, aku akan datang dengan lembut. Tetapi engkau pilih sendiri, saya akan datang seperti apa. Nah, berarti di sini saudara sekalian, di dalam komunikasi ini, dalam suratnya, Paulus menegaskan posisinya dia dan relasinya dia dengan jemaat di Korintus. Bagaimana engkau berespon terhadap teguranku? Maka di situ Paulus sedang menunjukkan posisinya dan menunjukkan relasinya seperti apa. Dalam surat Galatia, saudara sekalian, Paulus memaparkan kepada orang Galatia mengenai relasinya yang indah selama itu. Setelah Paulus menegur mereka, Paulus mengatakan, tidakkah engkau ingat bagaimana ketika kita pertama kali bertemu? Engkau itu menyambut aku demikian hangatnya. Dia mengingatkan akan relasi yang sudah terjalin di antara mereka. Sehingga ketika kita melihat surat Galatia, saudara, itu bukan hanya konten, tetapi di situ kita terlihat bagaimana hati Paulus, relasi Paulus dengan jemaat itu seperti apa. Posisi yang dia perankan, yang dia taruh itu seperti apa. Jadi ketika Bapak Ibu mau berbicara kepada anak, sadar atau tidak sadar, Bapak Ibu sedang menekankan posisi. Posisi saya di sini. Nah, posisi itu sangat penting. Misalnya begini, apakah kita setara? Atau saya lebih tinggi? Apakah kita sedang bicara mengenai egalitar, ya, kita sama? Atau sedang bicara mengenai otoritatif, saya lebih memiliki otoritatif dibanding kamu? Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam kita memilih posisi, itu membutuhkan bijaksana. Jadi kita tidak bisa katakan, pokoknya kalau bicara sama anak selalu egaliter. Tidak bisa, saudara. Ada poinnya di mana kita menekankan otoritas sebagai orang tua. Nanti kita akan bicara, tapi bukan di kali ini, bicara mengenai otoritas. Bagaimana orang tua menegakkan otoritas, seberapa orang tua menegakkan otoritas. Nah, saudara, otoritas itu perlu, tetapi tidak bisa setiap kali kita bicara otoritas. Kita perlu juga setara dengan anak, berbicara seperti seorang sahabat, dari hati ke hati kepada seorang anak. Tetapi juga tidak bisa setara terus menerus. Ada poinnya, khususnya ketika anak itu masih kecil, orang tua itu menekankan otoritas. Nah, saudara sekalian, jadi posisi itu sangat penting, karena bagaimana kita memposisikan diri kita, itu nanti kita akan melihat pola komunikasinya seperti apa. Nah, saya ambil contoh, saudara, misalnya ya, ada orang yang makan, lalu kemudian memberi komentar kepada temannya. Kira-kira ya, saudara, kita bayangkan ya, posisi orang itu seperti apa dengan kalimat seperti ini. Menurutmu masakan ini enak ya? Menurutmu masakanmu ini enak ya? Jadi barang seperti ini yang kamu bilang enak. Itu kalimatnya, saudara. Nah, dari kalimat itu, orang yang berbicara sebetulnya sedang menentukan posisinya. Dia sadar apa tidak? Yaitu apa, saudara? Saya dan kamu itu lawan. Itu posisinya. Nah, dari sini kan terbentuk relasinya. Wah, kalau gitu lawan. Jadi ketika dia datang mengatakan, jadi menurutmu makanan kayak begini yang kamu bilang enak ya? Barang seperti ini yang namanya enak. Langsung apa yang terjadi, saudara? Teman kita itu akan pasang benteng. Musuh ini. Dia mungkin akan bilang, jadi maumu apa? Enak aja ya, kamu tukang bicara kritik-kritik sana sini. Dia tidak peduli mau dengar kenapa masakannya dibilang tidak enak. Dia tidak peduli, saudara. Yang penting kamu datang, posisi kamu melawan saya, karena saya diserang, ya saya bertahan. Nah, kalau kita berelasi dengan anak seperti ini, saudara, atau kalau kita berelasi dengan pasangan kita seperti ini, kita maunya ingin menegur pasangan kita, ya kan? Misalnya kita lihat, oh jadi begini ya, sikap istri yang baik ya. Oh, suami yang baik seperti itu ya. Jadi seperti yang kamu lakukan itu namanya baik ya. Kalau kita sudah bicara seperti itu, saudara, dari kalimat kita saja, saudara sadar tidak sadar, kita sudah set posisi.
Nah, kita harus betul-betul sensitif di dalam penggunaan kalimat-kalimat kita. Ketika kita berbicara, sedalam hati kita, kita memposisikan diri mereka itu seperti apa, saudara? Memposisikan diri kita seperti apa? Jadi menempatkan diri, ya, lalu kemudian dari kedalaman hati, kerendahan hati dan kasih, itu kalau sudah muncul, saudara, komunikasi itu akan banyak sekali hal-hal kesalahpahaman yang bisa dihindari. Jikalau kita sedalam hati menyadari di mana seharusnya saya sebagai orang percaya meletakkan posisi saya, di mana saya seharusnya menjadi pembawa damai. Tetapi ketika kita set posisinya sudah salah, ya, dan kita tidak sadar hati kita satu dikuasai keangkuhan, kita menempatkan diri kita lebih tinggi dari yang lain, lalu kemudian kita dengan semangat mau menghancurkan karena kita marah atau kita benci pada sesuatu, maka yang terjadi adalah komunikasi menjadi tidak baik, menjadi rusak. Saudara, kalau kita mengatakan, jadi ini yang kamu bilang enak ya, jadi seperti itu ya suami yang baik ya, itu posisi sudah tidak baik. Beda sekali jika misalnya kita mengatakan, waktu kita makan itu ya, wah, nice try bro, nice try. Tapi kalau menurut lidah saya ya, agak asin bro. Tapi ya itu my humble opinion bilang begitu. Coba kamu bisa cek sama orang lain lagi, masukan sih bro gitu. Nah saudara, mungkin itu malah membuat gitu ya, menurut kamu keasinan ya? Iya. Kalau menurut aku sih keasinan. Tapi kamu coba cek sama yang lain dulu. Sayang loh bro, kamu sudah kerja kayak begini, tapi kalau kurang baik. Nah saudara, jadi ketika kita menempatkan diri sebagai seorang teman, bagaimana kita memposisikan diri memberikan sesuatu yang berguna bagi dia. Ketika dia sudah merasakan kita itu mengasihi dia, seperti kata Pak Stephen Tong, ada 3 hal. Orang sadar ketika berkomunikasi, orang sadar dia dikasihi. Yang kedua, orang sadar orang yang berbicara mau memahami dia. Jadi dia secure, dia secure, dia aman. Oh, saya tidak sedang mau dicelakakan. Orang ini mau memahami saya. Sehingga yang ketiga, akhirnya muncul trust dari orang tersebut. Ini 3 hal yang Pak Stephen Tong selalu tekankan. Kalau kamu bicara sama orang, kamu sedang mengkonseling, kamu apa, percuma semua isi itu kalau 3 hal ini gagal. 3 posisi hati. Yang pertama, waktu saya bicara, apakah saya sendiri meyakini dan dengan sesungguh-sungguhnya saya mengasihi dia. Itu kita tanamkan dulu. Dan orang juga merasakan, oh iya saya dikasihi. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, saya betul-betul mau menyatakan saya mau memahami kamu. Saya bukan mau menang-menangan, saya bukan sekedar mau maki-maki, saya mau kamu memahami bahwa saya ingin memahami kamu. Nah orang ketika itu, wah ini orang ini mau memahami saya secure, saya aman, saya tidak sedang diinterogasi, saya sedang dipahami. Sehingga dengan demikian muncul yang ketiga, trust. Nah kalau orang sudah trust, saudara-saudara sekalian, tidak usah diserang, ditoel sedikit aja udah ngaku sendiri semua salahnya, saudara. Kita tahu semua orang mengaku sadar bahwa dirinya itu tidak sempurna. Tapi masalahnya nanti kita akan masuk di dalam bagian komunikasi ketika kelemahan menjadi senjata. Masalahnya dalam dunia berdosa ini, saudara, kelemahan itu bisa jadi senjata. Senjata orang lain untuk menghabisi kita, maka kita tidak mau terlihat lemah di depan orang lain. Kita tidak mau terlihat lemah. Kita banyak kelemahan, kita pun tahu, kita pun mungkin benci, kita mungkin berubah. Tapi saudara, ketika itu dijadikan senjata untuk melawan kita, kita akan bertahan mati-matian, kita perang kalau perlu. Kalau perlu kita bohong, kita tipu semuanya termasuk menipu diri kita sendiri untuk sementara. Nah jadi ketika kita bisa di dalam hati kita, saya sekarang mau bicara pada anak saya, pada istri saya, pada suami saya. Apakah dia mengetahui bahwa saya mengasihi dia? Apakah dia bisa merasakan bahwa saya mau mengerti dia? Apakah dia bisa merasakan bahwa saya bisa dipercaya oleh dia? Nah ini 3 hal yang penting yang saya belajar dari Pak Stephen Tong. Bagaimana kita setting hati kita, menempatkan posisi kita. Nah kalau posisi sudah terbentuk, relasi terbentuk, maka komunikasi akan menjadi lebih baik. Nah saudara-saudara sekalian, Paulus mengatakan tell the truth with love. Ini salah satu contoh bagaimana konten, tell the truth, kontennya truth. Tetapi ketika kita menyampaikan truth with love, tell the truth with love. Jadi tell the truth-nya konten, love-nya relation.
Ini dua sisi daripada sebuah komunikasi. Komunikasi isinya seperti apa, komunikasi relasinya seperti apa. Maka sebuah nasihat, sebuah perkataan menggabungkan antara isi yang baik, isi yang benar, dan juga dengan relasi yang indah. Sehingga seperti yang Paulus katakan, kita menjadi agen pendamaian. Sebagai agen pendamaian, saudara sekalian, kita memperdamaikan antara manusia dengan Tuhan. Melalui komunikasi kita mendamaikan pihak-pihak yang berseteru. Nah, saudara sekalian, komunikasi juga menghadirkan emosi-emosi seperti kasih. Tetapi komunikasi juga menghadirkan kecurigaan, rasa takut, marah, penerimaan, penolakan. Jadi apa yang ada di dalam hati saudara itu akan terpancar keluar. Ketika orang itu dikuasai oleh ketakutan, maka perkataan-perkataannya, komunikasinya itu akan penuh takut. Nah, jadi di situ saudara sekalian, seorang yang sensitif terhadap komunikasi, dia melihat dari perkataan-perkataan, orang bisa kemudian menyimpulkan, orang ini sedang mengalami apa, hatinya sedang seperti apa. Nah, saudara sekalian, ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, ketika Adam berjumpa dengan Hawa, kita melihat bahwa pola komunikasi mereka juga bukan hanya menyatakan isi, tetapi juga menyatakan relasi. Misalnya ketika Adam pertama kali berjumpa dengan Hawa, dia menyatakan ini adalah tulang dari tulangku, ini adalah daging dari dagingku, engkau akan disebut perempuan karena engkau diambil dari laki-laki. Saya waktu bulan lalu sudah membahas, engkau akan disebut Isyah karena diambil dari Ish. Di situ kalimat ini bukan hanya berisi konten, saudara, tetapi dalam kalimat Adam ini mengandung relasi. Dia menyatakan betapa bersyukurnya hidupnya karena Hawa hadir. Dia menyatakan cintanya, dia menyatakan ucapan syukur, dia menyatakan kebahagiaan dan ungkapan keindahan. Relasi, love itu menjadi bagian yang sangat penting di dalam relasi umat manusia. Nah, saudara sekalian, tetapi juga setelah Adam jatuh ke dalam dosa, kita melihat bahwa komunikasi Adam itu mengekspresikan apa yang ada dalam hatinya setelah jatuh dalam dosa. Setelah Adam jatuh dalam dosa, ekspresi komunikasinya menjadi penuh dengan kepahitan. Seolah-olah dia mengatakan, saya jadi begini gara-gara kamu, gara-gara Hawa. Dan Hawa pun juga menyatakan dengan penuh kepahitan, itu semua adalah gara-gara ular. Kalimat-kalimat itu menjadi penuh dengan kemarahan, penuh dengan kepahitan, menjadi ekspresi daripada kebencian. Adam mengungkapkan ketakutannya dia dan keengganan dia untuk bertanggung jawab. Dia memakai komunikasi untuk berkelit dari tanggung jawab, supaya dia tidak harus dijatuhi hukuman. Saudara sekalian, perkataan Kain juga penuh dengan iri hati dan kemarahan. Ketika Tuhan berbicara kepada dia, menanyakan mengenai kabar daripada saudaranya, dia berani mengatakan, apakah aku ini adalah penjaga adikku? Oh, sudah berbohong, dia berkelit menggunakan komunikasi. Lalu dengan itu komunikasinya juga menyatakan nada yang sedemikian jahat, sudah sedemikian kasar. Apakah aku penjaga adikku? Wah, saudara sekalian, nantinya Tuhan memakai Yusuf untuk menutup kitab Kejadian. Dan saudara-saudara sekalian, di akhir kitab Kejadian, Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya, engkau mereka-rekakan yang jahat bagiku, tetapi Tuhan memakainya supaya aku bisa memelihara sebuah bangsa. Apakah aku penjaga adikku? Am I my brother's keeper? Dan Yusuf mengatakan, ya Tuhan, aku penjaga mereka, aku penjaga saudara-saudaraku. Bukan hanya karena saudara-saudaraku itu baik padaku, mengasihi aku, penuh cinta kasih, bukan. Tetapi aku menjaga mereka meskipun mereka mengecewakan aku, meskipun mereka menjual aku, meskipun mereka berkepikiran pernah mau membunuh aku. Tetapi ya Tuhan, aku mau menjadi penjaga mereka, karena itulah kehendak. Kitab Kejadian ditutup dengan demikian indah, dan kalimat yang keluar dari mulut Yusuf, komunikasi Yusuf adalah komunikasi yang demikian agung, menyatakan isi hati Yusuf yang dipenuhi dengan hadirat dan perkataan Tuhan, penuh dengan pengampunan, penuh dengan shalom, penuh dengan damai. Komunikasi, saudara sekalian, seharusnya menjadi pembangun relasi.
Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, komunikasi itu seringkali menjadi perusak relasi. Gosip, fitnah, dan yang kita semua tahu namanya hoax, itu menghancurkan relasi anak-anak bangsa Indonesia, dibelah menjadi dua, dihancurkan oleh berbagai macam kubu-kubu karena hoax. Dan bukan hanya itu, saudara-saudara sekalian, gereja Tuhan juga seringkali dibuat kubu-kubu lalu bertarung satu dengan yang lainnya. Karena apa, saudara-saudara sekalian? Karena kalimat-kalimat, karena komunikasi. Dan sejarah abad 20, Perang Dunia Kedua, kita melihat seorang bernama Hitler memakai komunikasi untuk mengobarkan kebencian, lalu kemudian memberikan label-label yang akhirnya menggerakkan orang untuk akhirnya melakukan kebencian, saudara. Seorang bernama Hannah Arendt meneliti, kok bisa ya orang Jerman itu tega melakukan hal itu. Dia membuat sebuah penelitian, kenapa ya? Orang dianiaya, mereka tinggal dekat situ, kenapa mereka nggak protes? Kenapa mereka iya saja terhadap kengerian seperti itu? Nah, saudara sekalian, melalui pidato-pidato yang begitu membakar dengan komunikasi yang seolah-olah demikian menyentuh hati, saudara. Tetapi akhirnya dipakai untuk menghancurkan umat manusia. Saudara sekalian, komunikasi bukan hanya isi. Komunikasi juga masalah posisi dan masalah relasi. Saudara-saudara sekalian, kalau di dalam sebuah rumah tangga, isi tidak terlalu tepat, tapi relasi itu dijaga baik, maka saya percaya, saudara-saudara sekalian, kalau isi kurang tepat, relasi kurang baik, dua belah pihak itu bisa sama-sama memperbaiki isinya. Kalau isinya kurang tepat, dicari yuk gimana memperbaiki isi supaya lebih sempurna lagi. Tapi kalau relasi sudah rusak, saudara ngomong benar pun jadi salah. Dan ini bukan hanya berlaku dalam rumah tangga, saudara, ini berlaku pada semuanya. Relasi kalau sudah rusak, ngomong benar pun jadi salah. Suatu hari ada guru-guru lagi kumpul gitu ya, guru-guru lagi kumpul di sebuah sekolah. Saya pada waktu masih kuliah juga sudah mengajar, lalu kemudian saya ikut nimbrung sama guru-guru tersebut, lalu kemudian waktu itu sedang nunggu konsumsi. Lalu kepala sekolah bilang, iya Pak Ivan, ini lagi mau mengawas ujian, jadi kita pesankan konsumsi, kita lagi mau nunggu nih, makanan dari yayasan apa nih gitu ya, biasanya waduh, gak karu-karuan dah, gak menghargai kita, pelit gitu. Nah, itu narasi yang mereka ungkapkan. Dan memang betul, saudara, ketika datang itu makanannya iya nasi sayur asem, tapi kok sayur asemnya cuma nasi bener-bener cuma nasi dengan sayur dengan kuah begitu ya. Memang kurang pantas untuk memberikan kepada Bapak Ibu guru yang bekerja sampai sore sampai malam untuk input nilai dan sebagainya, kok cuma dikasih seperti itu. Wah, mereka kemudian berceloteh satu dengan yang lain ya. Mereka mengatakan bahwa wah ini pelit nih, nggak benar dan sebagainya. Nah, tetapi saudara, ada kejutan di hari terakhir. Ketika di hari terakhir lalu kemudian makanan itu dihidangkan, jadi setiap hari itu mereka main tebak-tebakan dan mereka sudah tahu makanannya pasti enggak benar lah, tapi enggak benernya seperti apa, mereka tebak-tebak seperti itu. Nah, di hari yang terakhir, di luar dugaan, itu dikasih makanan yang baik, saudara. Dikasih makanan salah satu dari makanan franchise gitu ya, fast food franchise yang terkenal, lalu kemudian dihidangkan, lalu kemudian satu orang guru mendapat satu box. Waktu saya masuk setelah mengajar, mau waktu makan siang, waktu habis menjaga ujian, begitu saya masuk ke kantor, saya lihat, oh sudah ada makanan di box. Kemudian kepala sekolah bilang, Bapak Ibu silakan dinikmati, ini dari yayasan memberikan kita makanan tersebut. Saya pikir, wah ini guru-guru bisa sangat happy karena dapat makanan yang lebih baik. Dan mungkin juga akan menjadikan relasi lebih baik. Di luar dugaan, saudara, teman-teman saya tuh ngomong begini gitu ya. Mereka bicara begini. Wah, ini mah mau nyogok kita nih. Nyogok ada apa nih? Pasti ini buntutnya panjang nih, kasih kayak beginian. Mungkin kita mau disuruh lagi kerja apa segala macam. Wah, macam-macam saudara bicaranya. Wah, ini pasti licik ini kita mau dikasih sesuatu untuk menjebak kita. Orang kalau relasinya sudah tidak baik, saudara,
mau seperti apapun, ini bentuk komunikasi. Saya memperhatikan kamu, itu namanya komunikasi nonverbal, kasih makanan. Tetap saudara, buat mereka yang benar pun jadi tidak benar. Ya. Tapi kalau relasinya benar, dikasih sayur asem, ya memang tidak selamanya toh kita harus enak terus. Bersyukur masih disediakan, kalau relasinya baik saudara. Tapi kalau relasinya tidak baik, dikasih makanan yang baik pun, ini mah pasti ada maunya. Dia kesannya mau menghilangkan semua kesusahan yang dia berikan. Nah, saudara sekalian, maka di dalam keluarga, ketika kita berbicara, saudara, maka posisinya seperti apa? Relasinya seperti apa? Kalau relasinya dalam percakapan itu sudah tidak baik dulu, semua kalimat itu tidak ada gunanya. Saudara, benar pun percuma. Ya kan? Apalagi kalau diskusinya itu kemudian cari mana benar mana salah. Ini yang benar saya, ini datanya seperti ini. Yang satu bilang datanya seperti ini, semua jadi salah. Kenapa? Karena relasinya sudah tidak tepat. Saudara sekalian, maka konten dan konteks itu penting. Amsal mengatakan perkataan itu harus seperti apel emas di pinggan perak. Apel emas di pinggan perak, yaitu apa? Perkataan yang tepat pada waktunya, pada sasarannya. Jadi dengan demikian pada waktu kita berbicara posisinya seperti apa, relasinya seperti apa. Saudara sadar tidak sadar, sekali lagi saya katakan, kita memposisikan diri saya. Misalnya saudara ada seorang angkat telepon, lalu telepon, halo, saya bisa bicara dengan Ibu Sinta, gitu. Oh ya Pak, saya Sinta Pak. Oke, Ibu Sinta, tolong kasih tahu semua staf penjualan, 15 menit lagi saya tunggu di kantor saya. Mereka sedang ada tugas Pak. Bilang sama mereka, prioritaskan pertemuan ini. Saya minta dengan tidak ada excuse, di dalam 15 menit kumpul di kantor saya, bilang prioritaskan ini karena ini meeting yang penting. Oke Pak, saya kerjakan. Baik, terima kasih. Tutup. Saudara sudah tahu ya, posisinya pimpinan bicara kepada bawahan. Telepon lagi. Halo Pak, Sinta Pak. Oh ya, ada apa? Pak, ada 2 orang yang absen karena memang sedang menangani klien Pak. Sudah janji jauh-jauh hari. Pak, menurut Bapak apakah kita reschedule atau kita akan teruskan rapatnya? Terus saja, nggak apa-apa. Biar mereka yang sudah di luar nggak usah disuruh balik. Ya, yang di dalam saya tunggu secepatnya ya. Nah, jadi kita lihat saudara, di dalam percakapan itu pimpinan bicara pada bawahan, bawahan merespon sebagai pimpinan. Bawahan merespon sebagai bawahan kepada pimpinan. Maka komunikasinya berjalan dengan baik. Bayangkan saudara sekalian, kalau misalnya ada satu orang bicara, ya, ketika dia setting posisi, yang lain tidak mau menerima posisi itu, biasanya ribut. Saya ambil contoh, saudara. Satu orang ayah bicara sama anaknya. Nak, belajar berbagi. Jangan makan sendiri. Bagi sama adikmu. Ini papa bicara kepada anak. Lalu anak mengatakan, Pak, tapi aku masih kepingin sekali. Ini masih anak bicara sama papanya. Iya, tapi bagaimanapun kamu harus belajar sharing. Ini baik untuk kamu. Baik Pak, saya bagi 2 sama adik. Nah ini anak bicara sama orang tua. Nah sekarang kita lihat saudara, ketika ayah bicara sama anak, bagi makanan sama adikmu. Tiba-tiba anaknya bilang begini, kenapa saya harus turut kamu? Nah, saudara lihat, berarti posisinya dia tidak mau sebagai anak. Ya, nah, jadi posisi sangat penting. Menempatkan posisi itu sangat penting sekali, saudara. Jadi posisi itu ada di mana? Sekarang saya sedang mau menjadi otoritas, sekarang saya menempatkan diri sejajar atau bagaimana? Nah, itu menjadi sesuatu yang penting untuk kita mencoba untuk jalankan. Jadi setiap kali kita bicara, setiap kali kita berkomunikasi, ada yang namanya posisi dan ada relasi. Nah seringkali saudara sekalian kita memberikan data tidak peduli sama relasi. Saya ambil contoh saudara, seorang namanya Mike bilang sama Hari, besok aku akan pergi untuk membentuk tim, kata Mike. Lalu Hari bilang, kok kita tidak pergi sama-sama? Kenapa aku ditinggal? Mike bilang, besok waktu yang paling tepat, tidak bisa lain waktu lagi. Jadi Mike waktu bicara, besok waktu ini, besok tepat, besok apa itu isi. Saudara. Sementara Hari bicara mengenai relasi,
kok aku nggak diajak? Mike, kamu mengabaikan aku ya? Kamu tidak peduli sama aku ya? Nah, ini bicara mengenai relasi. Jadi ketika seseorang berbicara, saudara perhatikan, ada isi, ada relasi. Isi sudah betul, tapi relasinya bagaimana? Siapa tahu mereka, orang yang bicara ini bicara mengenai relasi. Kamu memusuhi saya enggak? Kamu aman enggak dengan saya? Kamu support saya enggak? Atau kamu sekarang sedang marah sama saya? Posisinya seperti apa? Jadi ketika kita berbicara kepada anak, saudara-saudara sekalian, bukan hanya konten. Saudara pastikan posisinya. Misalnya begini ya saudara, nak, kamu tuh salah, tapi kamu berbicaralah. Aku menjamin kamu aman. Sekali lagi, dia merasakan, oh aku dicintai, oh aku dipahami, oh orang ini bisa saya percaya. Nah jadi ketika kita bicara, saudara, kita menempatkan diri kita, saya bukan interrogator, saya bukan menginterogasi kamu. Guru bicara sama murid misalnya, saya tidak menginterogasi kamu, tapi saya mau memahami kamu, saya mau mengerti kamu. Oke, sekarang bicara, posisinya. Ayah bicara kepada anaknya, ya posisinya di mana? Ya, nah, saudara sekalian, ini perlu untuk dilatih. Ada waktunya sebagai otoritas, ada waktunya sebagai orang yang bicara heart to heart. Ya. Satu orang ayah ketemu saya gitu ya, Pak, saya kepingin akrab sama anak saya, bagaimana caranya? Anakmu ini sudah umur berapa gitu ya? Lalu dia bilang, sudah SMA Pak, oke? Ya, kamu pernah nggak selama ini ada kesempatan untuk bicara sama anak, ada waktu khusus? Dia mengatakan jarang sekali ada waktu khusus. Oke, kalau gitu kamu ajak anakmu bicara. Nah lalu saudara-saudara, rekan saya ini mencari waktu untuk bicara sama anaknya. Lalu setelah itu dia report kepada saya, Pak, anak saya nggak nanggepin, bahkan mukanya tuh asem. Gimana ya Pak? Saya kan sudah mencoba untuk mau dekat sama anak saya, tapi anak saya tuh nggak suka kehadiran saya. Nah saya bicara sama dia, selama ini sampai dia remaja, sering diajak ngomong nggak? Enggak. Nggak diajak ngomong, tiba-tiba muncul begitu saja dalam kehidupan si anak. Lalu sok mau dekat. Sok mau dekat. Kira-kira perasaan anak bagaimana? Nah jadi di sini saudara-saudara, mereka, sang ayah ini kurang mau memahami perasaan orang. Ini loh, ini nak, kamu tuh nggak ngerti papa tuh mau dekat sama kamu, kenapa kamu begitu? Nggak bisa. Kita yang mencoba untuk memahami anak kita dulu. Kita mencoba untuk memahami mereka. Oh saya ini sedang remaja, papa nggak pernah ngajak ngomong, atau mama nggak pernah ngajak ngomong dari dulu, tiba-tiba sekarang dia muncul, sok mau dekat, sok mau akrab. Dia merasa risih. Nah jadi saya bilang sama bapak ini, ketemulah anakmu, bilang jujur, saya selama ini tidak pernah ada waktu, papa pengen dekat, tapi papa tidak tahu caranya. Bilang dengan jujur, papa tidak tahu caranya. Tapi papa tahu relasi itu perlu diperjuangkan. Meskipun mungkin sulit, meskipun mungkin papa aneh, mau nggak kamu belajar bareng-bareng sama papa, mendampingi papa, supaya papa bisa berelasi dengan baik, lebih baik lagi dengan kamu. Jadi itu bukan otoritas, tapi momennya itu adalah sebagai seorang teman. Saya pengen bicara seperti kepada kamu, bukan hanya sekedar main perintah, tapi seperti seorang teman, seperti seorang sahabat. Saudara, Tuhan ada waktunya mengatakan memberi perintah, dia adalah Tuhan yang berotoritatif. Tapi ada saatnya dia datang dan dia berbincang-bincang, seperti misalnya dengan Abraham. Dia berbincang-bincang, saudara. Dia bertukar pikiran, Tuhan loh. Tuhan, kalau ada 50 orang benar, apakah engkau akan memusnahkan Sodom? Wah, dia bertukar pikiran, saudara, dengan Abraham. Jadi ada poinnya, ada momen di mana kita betul-betul seperti seorang sahabat dan kita perlu belajar. Wah, kemudian dia mulai mencoba lagi. Ya. Terus kemudian selanjutnya ketika ketemu lagi, saya tanya, bagaimana? Wah, masih berat Pak, masih berat, masih belum bisa. Ya, tapi saya coba, wah puji Tuhan kalau sudah coba. Lalu saya tanya, kira-kira ya kita masuk detail, waktu ketemu anak nanyanya gimana? Nah ini Pak, pulang sekolah saya panggil, sini duduk. Begitu duduk, tadi di sekolah ada apa? Cerita. Terus anak saya tuh ngomong begini, enggak ada apa-apa gitu. Terus Bapak jawab apa? Terus saya jawab kan, cerita dong, kamu sama yang lain cerita, sama papa sendiri enggak mau cerita, ayo cerita.
Saya bicara, Pak, itu namanya interogasi, Pak. Itu namanya bukan ngobrol, itu namanya interogasi. Ya anak ditanya seperti itu ya pasti jawabnya tidak. Lah jadi saya harus bagaimana? Ya ngomonglah hal-hal tidak penting. Ngomonglah hal-hal tidak penting. Anakmu suka apa? Suka bola. Cobalah sedikit memahami dunia dia. Tanya, kamu suka bola ya? Seperti apa sih bola itu? Papa pikir ya, tidak masuk akal satu bola dikejar-kejar sama dua tim, ya kan? Orang dewasa sudah berasio baik, tapi kejar-kejar bola. Papa tidak terlalu ngerti. Bisa nggak kamu jelasin? Tapi pasti itu ada sesuatu seninya, ada hal yang baik. Tapi Papa pengen ngerti, ya cuma Papa tidak ngerti. Boleh nggak kamu sharing sama Papa? Mungkin mulai dari situ. Atau lihat dia ada sesuatu hobi tertentu. Wah, hobimu menarik ya. Kamu suka fotografi ya. Boleh nggak sedikit terangkan ke Papa, gimana sih dasar-dasarnya? Apa sih yang bisa saya pahami dari dunia fotografi yang kamu geluti? Nah, saudara sekalian, kita perlu menempatkan diri kita, posisi kita, lalu mulai membangun relasi, Ya, pada istri kita, pada suami kita perlu membangun relasi. Kita perlu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ada waktunya untuk bersifat otoritatif. Tapi ada waktunya untuk menempatkan diri dalam posisi yang sama. Saya beberapa kali membandingkan, dalam khotbah saya, membandingkan komik keluaran Marvel dan komik keluaran DC pada tahun 60-an. Jadi kalau saudara-saudara suka koleksi komik Marvel dan DC, Marvel itu kan kira-kira Spider-Man, lalu kemudian misalnya Hulk dan sebagainya. Sedangkan DC itu kan Superman, Batman, dan yang lain-lain. Nah, jadi saya masih ingat ya saudara, komik-komik Batman tahun 60 pada waktu pertama kali mendapat gempuran daripada Spider-Man, itu mereka cukup kalah telak. Jadi pada waktu pertama kali, Batman itu sebetulnya komik yang pertama kali keluar itu bukan untuk anak-anak. Batman itu adalah komik dewasa. Maka figur Batman itu lebih dark, kadang-kadang dia lebih brutal gitu ya. Nah, nanti dalam perkembangannya Batman makin dibuat untuk anak-anak, maka kalau saudara melihat film-film Batman yang makin ke belakang, itu mulai dikembalikan sisi darknya, sisi gelapnya ya, lalu kemudian sisi brutalnya. Karena memang pada aslinya itu bukan untuk anak-anak. Nah, tapi kemudian mereka menyadari bahwa ternyata banyak anak-anak yang baca komik. Nah, ini perhatikan juga bagi orang tua, meskipun hari ini tidak sedang seminar khusus untuk komik, banyak orang yang selalu punya asumsi, kalau anak saya nonton kartun atau baca komik, itu asumsinya pasti itu untuk anak-anak. Padahal tidak. DC Komik misalnya ketika membuat Batman, Batman pertama kali itu bukan untuk anak-anak, bukan konsumsi anak-anak, saudara, tapi konsumsi orang dewasa. Komik yang lebih dark, yang lebih gelap, yang lebih brutal gitu ya, karakternya pembunuhan dan sebagainya. Nah, tetapi karena banyak sekali anak yang mulai tertarik, maka dibuat lebih berwarna, dibuat lebih warna-warni, dibuat lebih mungkin lunak. Nah, supaya anak-anak remaja juga tertarik, maka dibuatlah sidekick-nya Batman, yaitu Robin. Nah, jadi Robin ini adalah karakter yang dibuat untuk menarik minat anak-anak muda. Ketika anak mau mengidentifikasi pada Batman, Batman-nya itu sosok yang sudah dewasa, lalu kemudian lebih dark, itu agak susah untuk masuk, maka dibuatlah Robin dengan kostumnya yang warna-warni, seorang remaja, sehingga akhirnya dia bisa mengidentifikasi dirinya dengan Robin. Nah, saudara, memang penjualan makin meningkat dan sukses, anak-anak muda mulai membaca komik itu. Nah, tetapi saudara, bagaimanapun juga, pengamat mengatakan Robin tidak pernah bisa betul-betul menjadikan anak identifikasi pada komik ini. Kenapa? Karena Robin tidak pernah jadi superhero yang benar-benar menjadi jagoannya. Dia selalu adalah di bawahnya Batman. Maka Marvel mengeluarkan, saudara, komik yang berjudul Spider-Man. Nah, kalau Spider-Man ini betul-betul jagoannya anak muda, anak remaja, saudara, yang sedang dalam pergumulan mau kuliah. Nah, saudara sekalian, yang menarik adalah ketika dibandingkan dua komik yang menceritakan mengenai Robin pacaran, lalu kemudian Spider-Man pacaran. Lalu
ketika mereka pacaran ternyata menghambat karir mereka. Nah ini menarik sekali. Jadi Robin saat itu pacaran padahal dia masih terlalu muda. Si Peter Parker yang jadi Spider-Man pacaran masih terlalu muda. Lalu bagaimana dalam dua komik ini mereka menyelesaikan solusi ini? Robin gara-gara pacaran, nggak membela kebenaran, nggak pernah mau menjaga, nggak mau patroli. Lalu kemudian ketika terjadi kejahatan sibuk pacaran. Ya, Spider-Man juga begitu, pacaran terus sehingga tidak bertanggung jawab terhadap kejahatan di kota itu. Waktu ada pencurian, ada apa, dia malah sibuk dan sebagainya. Dan kemudian kuliahnya juga terbengkalai karena pacaran. Bagaimana bisa diselesaikan? Nah saudara, yang menarik adalah di dalam komik Batman, Batman ini memberi nasihat kepada Robin. Robin, kamu masih remaja, hari depanmu masih panjang, kamu harus begini, kamu harus begitu. Posisinya apa saudara? Seperti orang tua bicara kepada anak. Yang menarik adalah Spider-Man saudara. Nah saudara, nanti kalau melihat akhirnya di tahun 60-an, kenapa Marvel saat itu bisa dekat sekali di hati para penggemarnya? Karena cara komunikasinya. Cara komunikasi penulis Marvel itu adalah betul-betul seperti Spider-Man digambarkan tidak digurui oleh siapapun. Spider-Man sedang berdialog dengan diri sendiri. Saya hari depan masih panjang. Saya kalau kayak begini terus bagaimana hari depan saya? Akhirnya dengan self dialogue itu Peter Parker mengambil kesimpulan ada yang lebih penting dari sekedar pacaran. Nah jadi ini dua masalah yang sama lalu kemudian berusaha diselesaikan tapi pola komunikasinya berbeda. Nah ada hal yang kita bisa belajar saudara dari bagaimana Marvel sedang berkomunikasi dengan remaja. Dia tidak berperan sebagai pada waktu itu sebagai otoritatif. Kamu harus begini, harus begini. Ada momennya saudara kita melakukan itu. Tapi ada momennya kita menempatkan diri bersama dengan mereka. Memberikan perspektif pada mereka. Memberikan nasihat kepada mereka. Memberikan dorongan pada mereka. Dan membiarkan mereka kita dampingi. Mengambil keputusan yang benar. Ini yang pertama saudara. Komunikasi dan relasi. Jadi pasangan-pasangan muda yang sedang mempersiapkan diri untuk menikah, yang sudah bergabung di seminar hari ini, pada waktu nanti engkau berbicara dengan pasanganmu, ingat bukan hanya sekedar isi. Ya, saya punya data, saya benar, bukan masalah itu. Relasinya bagaimana? Dia merasa diserang apa tidak? Kamu mempermalukan dia apa tidak? Apakah engkau sedang menyakiti hatinya dia? Apakah engkau sedang membenarkan dirimu sendiri? Relasi penting. Dan yang kedua, saudara-saudara sekalian, di dalam komunikasi itu ada pengenalan diri dan ada kehadiran. Jadi komunikasi itu kenal diri dan hadir. Saudara, ketika Tuhan berbicara kepada kita, Tuhan ingin kita mengenal Dia. Jadi dalam komunikasi itu ada ketersingkapan, saudara. Tuhan menyingkapkan dirinya, Dia mewahyukan dirinya sehingga kita bisa mengerti siapakah Tuhan. Jadi di dalam proses komunikasi, masing-masing pihak itu membuka diri sehingga masing-masing pihak yang lain juga belajar mengenal, saudara. Komunikasi itu sendiri sebetulnya kan artinya berbagi, saudara. Sebelum saya berbicara, pengetahuan itu milik saya. Lalu kemudian ketika saya berkomunikasi, itu menjadikan milik bersama. Ya, komune ya. Komunikasi itu menjadikan ide itu menjadi milik bersama. Jadi ide saya ketika saya bicarakan bukan menjadi milik saya sendiri. Maka komunikasi itu tindakan membuka diri. Tindakan supaya orang lain juga memiliki apa yang ada pada saya. Oh rahasia, bagi dong, bagi. Enggak, ini rahasia, bagi dong. Oke, sekarang saya cerita. Begitu saya cerita, apa yang tadinya cuma milik saya, sekarang menjadi milik bersama. Jadi komunikasi itu saudara adalah tindakan membuka diri dan menjadikan menjadi milik bersama. Dan dalam Yohanes pasal 1 ayat 18, dikatakan bahwa Allah mengkomunikasikan dirinya melalui Kristus. Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menyingkapkan kepada kita siapakah Allah. Jadi penyingkapan, saudara, kita hidup dalam dunia yang penuh dengan media dan seorang filsuf bernama Martin Heidegger, seorang filsuf besar di abad 20, mengatakan bahwa dengan banyak media ini kita masuk ke dalam yang disebut idle talk.
Idle talk itu adalah obrolan kosong. Terlalu banyak obrolan kosong, tetapi kita jarang sekali masuk kepada substansinya. Hati ke hati itu jarang sekali, saudara. Apalagi kalau bapak-bapak ketemu bapak-bapak, waduh saudara-saudara sekalian, itu isinya itu semuanya basa-basi tidak karu-karuan. Saya sangat teringat cerita dari almarhum Raffi Sakarias. Saya pernah baca satu karyanya, dia menceritakan pengalamannya ketika naik kereta, saudara. Jadi dia dan istrinya sedang menuju ke suatu tempat, di depannya ada pasangan juga suami istri. Lalu Raffi sebagai seorang yang pria ngobrol dengan bapak pria, istrinya ngobrol dengan istri bapak tersebut. Nah, saudara, akhirnya Raffi mulai memperhatikan istrinya ngobrol apa, dia ngobrol apa. Ya sebagai laki-laki kan bicaranya kerja di mana, bagaimana, oh kondisi politik, kondisi ini, wah ekonomi, ya kondisi global, wah ngomongnya yang seputar itu, saudara, yang canggih-canggih, yang apa. Terus dia ngelihat, saudara-saudara sekalian, itu istrinya sama istri orang itu, mereka istrinya sedang meluk istri tamu tersebut, ya orang yang ketemu di kereta, sedang nangis-nangisan, saudara. Ternyata mereka baru kehilangan orang yang mereka kasihi. Dan istri ini sharing curhat, saudara-saudara sekalian. Mereka ini sedang pergi dengan kegelisahan, dengan kesedihan yang amat sangat. Ya. Maka dia mengucapkan kalimat yang sangat mengesankan pada waktu itu. Dia mengatakan, jarak teriakan itu sebetulnya cuma dari mulut ke hati. Hati itu pahit. Dia mau teriak. Jarak saya bisa meneriakkan kesedihan saya, beban saya, jeritan hati saya. Itu jaraknya sebetulnya cuma dari hati ke mulut, kata Raffi Sakarias. Tapi begitu seringkali sulit dan jauh untuk terungkap. Yang keluar, saudara sekalian, basa-basi, yang keluar apa segala macam. Suatu hari ada orang ketemu saya lalu bilang, Pak Ivan, tolong ketemu orang ini, tolong ketemu. Oh kenapa orang itu? Orang itu Pak, wah hancur semuanya, pokoknya remuk apa segala macam. Hidupnya enggak benar, dia udah mau begini, dia macam-macam, semuanya berantakan, saudara. Wah waktu saya dengar ceritanya, kasihan betul orang itu. Pak tolong, ketemu sama dia gitu. Terus kemudian buntutnya kalimat yang enggak enak, saudara. Tapi jangan kasih tahu dia, saya yang kasih tahu Pak Ivan. Wah saudara, saya bingung, gimana caranya itu? Gimana caranya saya panggil orang yang saya enggak kenal, tiba-tiba muncul, terus saya bisa tahu ceritanya seperti apa. Waduh saudara, jadi saya datang, terus kemudian saya kontak orangnya senang. Oh ya, kebetulan saya banyak pertanyaan sama Pak Ivan gitu ya. Saya senang belajar Alkitab loh Pak, ketemu. Ya, saudara ketemu, terus kemudian duduk di depan saya masih ingat, saya bicara sama dia, saya teringat saudara. Wah berapa susah hidupnya dia, berapa dia berteriak, dia minta bantuan. Nah saat ini saya ada di depan dia, terus kemudian saya bicara sama dia, saya pancing-pancing, kondisi ini gimana? Oh semua baik-baik saja, Pak Ivan ini tanya, ini masalah teologis ini, predestinasi ini bagaimana, Tritunggal, wah tanya semua, tanyanya semuanya begitu saudara. Ya saya jawab, terus saya pancing lagi, bagaimana mengenai ini? Oh enggak ada apa-apa, semuanya baik saja. Kalimat sebelum pulang saya bilang, kadang-kadang jeritan hati, saya kutip kalimat itu. Dari sini ke sini sulit sekali untuk keluar. Sebelum kita tutup, apakah ada yang saudara mau ceritakan, mau komunikasikan? Barangkali saya bisa memberikan masukan. Dia mengatakan, oh enggak Pak, wah ini pertemuan sama Pak Ivan ini, saya senang sekali, saya banyak dapat Pak, lihat catatan saya banyak, dia tunjukin dan sebagainya. Lalu kemudian kita doa dan pulang, saya nangis di depan Tuhan. Tuhan, ya, saya pun sudah tembak langsung, dia tidak mau ngaku. Saya sudah tembak langsung Tuhan. Ya, saya sudah terus terang, bagaimana kalau begini? Dia tidak mau. Seringkali kenapa saudara sekalian? Idle talk, obrolan kosong. Seringkali manusia menyembunyikan, menguburkan ke dalam hati yang paling dalam. Komunikasi kalau seperti itu terus di dalam keluarga, betapa mengerikan.
Hai anak-anak, kalau engkau mendengar, mau berapa lama lagi kau bicara sama orang tuamu? Atau bahkan mungkin itu menjadi mode dalam keluarga. Ya sesuatu yang penting, apa segala, enggak usah ceritakan. Ya pokoknya, ya saya mau, pokoknya keluarga kelihatan baik-baik saja. Apakah seperti itu? Ya, mungkin jangan-jangan para ayah sudah set begitu. Saya mau kelihatan keluarga baik-baik saja, enggak usah dibahas, enggak usah begini. Atau mama mengatakan, ya pokoknya ada apa-apa dipendem aja, hadapin masing-masing, urusan masing-masing. Yang penting ketika kita ketemu makan malam bersama keluarga, semuanya happy, harus seperti itu. Maka perlu muncul banyak idle talk, obrolan kosong, banyak kata, kalimat berhamburan tapi tidak ada maknanya yang mendalam, saudara. Seperti gumaman tanpa arti. Bukan karena tidak dapat dimengerti, tetapi mungkin karena tidak relevan terhadap pergumulan manusia yang paling mendalam. Celaka sekali jikalau percakapan-percakapan kita sehari-hari betul-betul isinya cuma idle talk. Celaka sekali kalau kita tidak berani untuk memilih teman. Kadang-kadang saudara-saudara sekalian, memilih orang untuk berkomunikasi itu juga membutuhkan keberanian. Kita kadang-kadang mau mencari orang yang paling sempurna untuk kita bisa berkomunikasi dan kita berbicara hal-hal yang mendalam. Kita cari sampai akhirnya nggak ketemu, saudara. Kita tidak menemukan orang-orang seperti itu dan hidup kita diisi dengan berbagai macam idle talk. Saudara, ketika Tuhan berbicara tidak berbicara seperti itu, dia langsung bicara isi hatinya yang paling mendalam. Dan dia bongkar semuanya itu khususnya melalui Kristus. Dan ketika Kristus mati di atas kayu salib, dia mengekspresikan kedalaman daripada karakter Allah kepada kita. Dinyatakan semuanya, saudara sekalian, di dalam kitab suci. Saudara, mulai dari mempersiapkan pernikahan bagi saudara-saudara sekalian yang sedang ikut pranikah, yang sedang menonton acara ini. Saudara, persiapkan baik-baik bagaimana Anda berkomunikasi. Ya, ada orang yang mengatakan, oh kita kayaknya ini, kalau ngomongin itu kan sensitif ya, jadi itu kita nggak usah ngomongin ya mengenai Tuhan, mengenai apa. Kita kalau ngomongin Tuhan, kita berantem terus. Jadi paling gampang adalah selama pacaran kita nggak usah ngomong. Waduh, celaka saudara. Value paling dasar, lalu kemudian sesuatu yang paling dasar malah nggak bisa diomongin. Kira-kira jadi seperti apa nanti keluarga ini? Idle talk. Banjir kata-kata. Bagaimana kalau sudah terjadi? Perlu kerendahan hati dari semua pihak. Mengakui bahwa ini yang terjadi. Kita perlu sebuah perubahan. Perlu pertobatan bersama-sama. Perlu pengakuan. Perlu kerendahan hati daripada semuanya. Untuk datang dan perlu iman bahwa Tuhan mempunyai kuasa untuk memberikan pengharapan dan pemulihan. Nah, saudara sekalian, dan Tuhan ketika berkomunikasi dengan kita, Tuhan itu berkomunikasi dengan hadir. Dia bukan hanya sekedar berbicara lewat halilintar atau apa, tetapi Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita. Firman itu menjadi daging, dikatakan dalam kitab suci. Maka inkarnasi adalah ketika Kristus menjadi manusia, mengambil rupa menjadi manusia. Inkarnasi adalah model komunikasi yang begitu agung. Jadi kita memahami bagaimana Allah berkomunikasi melalui inkarnasi, kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia. Allah hadir bukan hanya sekedar mau dimengerti, tetapi Allah hadir untuk mau mengerti. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, dikatakan oleh kitab Ibrani, dia mengerti dan mengalami segala kesusahan kita. Allah itu hadir. Allah itu bukan cuma ada dalam dunia. Allah itu hadir di tengah-tengah kita. Dia berkemah di tengah-tengah kita. Dia mengerti kesusahan kita. Kehadiran saudara sekalian. Dia menyingkapkan dirinya dan dia hadir di tengah-tengah kita. Maka inkarnasi mengajarkan pada kita bahwa dalam komunikasi kehadiran itu penting sekali. Allah itu maha hadir. Dia maha ada. Dia maha pengontrol. Tetapi tetap di dalam Kristus kita melihat. Dia hadir dalam konteks, dalam ruang, dalam batasan waktu. Ia hadir di tengah 12 murid, mendampingi mereka, makan bersama mereka, mengajar mereka, ada di tengah-tengah mereka. Menjawab pertanyaan mereka, membimbing mereka, menguatkan ketika mereka di dalam keputusasaan. Jadi hadir dan ada itu dua hal yang berbeda. Saya ada kok dalam keluarga. Apakah sang suami itu hadir di dalam keluarga? Apakah seorang ayah itu hadir bagi anaknya?
Apakah ibu itu hadir bagi suaminya? Apakah anak-anak engkau hadir bagi kedua orang tuamu? Atau cuma sekedar ada? Ada dan hadir berbeda. Ya saya ada di rumah itu, tapi belum tentu hadir. Hadir itu ada dalam cara yang khas. Hadir itu ada di dalam keterbukaannya bagi yang lain. Keterbukaan bagi yang lain. Ada seorang bernama Martin Buber, seorang filsuf Jerman keturunan Yahudi. Martin Buber seorang yang diizinkan lahir broken home. Ibunya meninggalkan dia, lalu kemudian mencari suami yang lain. Martin Buber dititipkan kepada kakeknya yang saat itu tinggal di Austria. Nah, di tengah-tengah kepedihannya ketika dia masih seorang anak, bahwa dia rindu sekali pada mamanya, namun mamanya sekarang sudah tidak bersama dengan dia lagi. Dia mulai sharing kepada bibinya, yaitu babysitter yang mengasuh dia. Dia ungkapkan keluh kesahnya mengenai kondisinya, mengenai rasa rindunya. Dia ingin sekali berjumpa dengan ibunya. Dulu dia tiap hari bisa berjumpa dengan ibunya, tapi sekarang dia tidak bisa berjumpa lagi dengan ibunya. Mengejutkan sekali dan mengagetkan sekali, sang bibi ini mengatakan kepada Martin Buber, mamamu itu ada, mamamu tidak pernah hadir. Kamu tidak pernah berjumpa dengan mamamu. Ia tidak pernah ada untukmu. Dia tidak hadir bagimu. Wah, kalimat itu sangat mengejutkan Martin Buber kecil. Nantinya dalam filsafatnya dia membagi menjadi dua. Ada dan hadir itu beda. Manusia itu bukan cuma ada, manusia itu harus hadir. Perjumpaan itu bukan cuma sekedar nongol, absen, bukan. Tetapi menghadirkan diri. Ada perjumpaan-perjumpaan yang tidak berdampak sama sekali. Tetapi ada perjumpaan yang mengubah manusia. Manusia itu berubah, saudara. Manusia itu diproses dalam perjumpaan itu. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam keluarga bagaimana? Mengerikan sekali loh, saudara-saudara sekalian. Kalau misalnya kita di dalam keluarga, itu kayak ketemu tukang sayur. Kayak ketemu seorang sales di pinggir jalan. Saudara, dalam kehidupan kita banyak ketemu dengan perjumpaan-perjumpaan yang tidak mengubah. Orang-orang yang sekedar ada. Ya memang itu terjadi dalam kehidupan. Bayangkan kita jalan-jalan, lalu kemudian ada orang menawarkan sesuatu. Pak silakan, Pak, korek api. Ya itu perjumpaan yang tidak mengubah. Lalu ada tukang sayur lewat, pete bayam kangkung. Ya itu juga perjumpaan yang tidak mengubah. Saudara. Bagaimana mungkin kita, waduh saya tersentuh sekali, pete itu mengubah hidup saya. Kan tidak begitu juga, saudara. Yang namanya perjumpaan-perjumpaan yang tidak mengubah itu ada. Kemudian kita naik angkutan umum, kita duduk di situ, atau kita ke parkiran motor, lalu kita ambil helm kita, lalu kemudian kita bayar sejumlah uang. Itu juga perjumpaan-perjumpaan yang tidak mengubah. Kita banyak sekali ketemu seperti itu. Beli barang di kantin, beli teh botol di pinggir jalan, ya lalu kemudian naik kendaraan umum, beli tiket kereta api. Itu perjumpaan-perjumpaan yang tidak mengubah, saudara. Tetapi celaka kalau kita masuk dalam rumah sebagai seorang ayah dan kehadiran kita tidak mengubah apa yang ada di rumah itu. Tidak berdampak. Istri kita tidak lebih kudus, anak kita tidak lebih kudus. Belajar, diproses, bahkan melalui konflik-konflik yang ada, itu diproses menjadi lebih baik, menjadi lebih suci. Saudara, apakah kita ada atau kita hadir? Apakah perjumpaan-perjumpaan itu mengubah atau sama sekali tidak mengubah, bahkan menjadi perjumpaan yang tidak diharapkan? Apakah kita ketika ada ya masuk ke rumah, kita cuma berpikir, kalian semua di rumah sudah sepatutnya hormat sama saya, melayani saya dan sebagainya. Atau apakah dalam rumah tangga itu masing-masing mau sama-sama mengatakan, yuk kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Supaya kita saling hadir. Kita saling hadir. Kita bukan cuma ada, tetapi kita berjumpa satu dengan yang lain.
Martin Buber nantinya membagi perjumpaan yang pertama disebut Entfaltung. Entfaltung itu perjumpaan di mana kita tuh menjadikan orang lain itu seperti objek. Dia menyebut itu relasi I and it. Di dalam bukunya, dia di bagian awal bukunya I and thou, dia menulis mengenai apa yang dimaksud dengan I and it. I and it itu bukan bicara mengenai bendanya, tetapi pada seluruh relasi. Kalau kita menganggap benda-benda itu sebagai objek yang kita kuasai begitu saja, maka relasi itu menjadi I and it. Yang lain hanya dilihat sebagai objek. Dalam perjumpaan itu yang dilihat cuma kuantitasnya, lalu kemudian ciri-ciri lahiriahnya, itu relasi I and it. Kumpulan data dari seseorang. Kamu kenal anakmu? Oh kenal, saya kenal anakku. Anakmu kayak apa? Oh tingginya 173 cm, sudah remaja. Atau oh dia masih anak-anak, kira-kira tingginya 80 cm gitu ya. Lalu kemudian sudah bisa jelaskan hobinya apa, kesukaannya apa, warna favoritnya apa. Itu statistik, saudara. Kalau cuma berhenti di situ I and it. Kamu kenal istrimu? Oh kenal istri saya, sukanya sop kentang, dia itu sukanya ini, makanannya ini, favoritnya ini, dia suka warnanya ini, dia ukuran sepatunya ini. Oh saya tahu semua. Itu statistik. Entfaltung. Entfaltung. Seperti membaca daftar saja. Seperti membaca daftar. Tetapi saudara sekalian, ada perjumpaan kedua yang dia sebut Beziehung. Dalam bahasa Jerman, mungkin spelling saya tidak tepat. Encountering, I and you. Di mana saya itu membuka diri saya. Jadi bukan saya datang, saya punya mau, semua yang di rumah ini mesti ikut maunya saya. Kalau ada anak yang datang, pokoknya papa mama harus ikut saya. Kamu menjadikan semuanya itu it. Tetapi ketika seorang datang, saya terbuka. Saya terbuka untuk berkomunikasi. Saya tidak berjumpa dengan predikat-predikat tinggi badan lah, jabatan lah, gelar atau prestasi atau apa, tidak. Saya berjumpa dengan engkau seutuhnya sebagai manusia. Saya menghormati engkau, menghargai engkau sebagai manusia. Yuk kita bicara. Saya hadir untuk engkau, saya terbuka. Nantinya seorang bernama Levinas ketika membaca kitab suci mengangkat kata hineni, here I am di dalam filsafatnya dia. Saya selalu hadir, terbuka bagi yang lain. Ada keterbukaan sehingga terjadi encountering. Subjek bertemu dengan subjek, bukan subjek bertemu dengan objek. Tidak peduli kamu dianggap tidak penting, tidak peduli kamu gagal. Di luar sana mungkin kau gagal, tapi di dalam sini saya berjumpa dengan kamu sebagai subjek. Ya, saya bicara dengan engkau, keseluruhanmu hadir, setiap momen hadir. Nah kehadiran seperti ini mungkin tidak setiap saat kita alami, tetapi biarlah di dalam keluarga kehadiran ini muncul. Nah, ketika kita mau misalnya mendidik karakter anak kita, pendidikan karakter, maka kehadiran ini sangat penting, saudara. Kenapa? Karena pendidikan karakter itu sesuatu yang tidak bisa dikerjakan dari luar. Cara mendidik karakter adalah menurut Martin Buber, itu saudara harus masuk dalam hatinya anak, lalu sentuh hatinya anak dari dalam. Itu baru bisa anak setuju untuk karakternya berubah. Jadi kalau cuma sekedar pembiasaan dari luar, tetapi anak itu tidak memberikan kerelaan dan persetujuan, itu sulit. Maka seorang guru ataupun orang tua yang baik perlu belajar membuka hati anak. Pak Stephen Tong sering mengatakan anak-anak itu ada semacam kayak kunci dalam hatinya. Nah kalau mau mendidik dia, pendidik itu harus temukan kunci itu lalu buka dulu kunci hatinya. Saya kira itu sebuah cara penggambaran yang sangat indah ya. Orang tua yang menemukan kunci ini masuk ke anak itu lewat apa? Jadi dia pikir lalu kemudian dia berdoa, dia berjuang, bergumul bersama dengan Tuhan, dia buka pintu hati anaknya lalu baru masuk. Kalau sudah ketemu buka, wah anak itu ya, apapun kita ngomong apapun dia akan percaya. Tidak usah pakai keras, tidak usah pakai apa. Tapi temukan kuncinya itu lalu masuk, itu pertama kali tidak gampang. Itu perlu nanti belajar mendengar. Nanti sesi yang akan datang kita ada the art of listening. Bagaimana kita belajar untuk membuka telinga kita mendengar. Tapi bukan dalam kali ini. Nah saudara-saudara sekalian, jadi anak hatinya tertutup. Lalu kemudian
kita perlu masuk sehingga bisa terjadi relasi yang mengubah. Dan dalam hal ini, maka guru ataupun orang tua harus punya integritas. Anak harus bisa mempercayai orang tuanya ataupun gurunya sehingga bisa terjadi relasi yang mengubah. Nah, menjelaskan dan memahami itu dua hal yang berbeda. Jadi tadi kita mengatakan kalau kita cuma memberikan penjelasan itu sesuatu yang berbeda dengan memahami. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, mengerti sama memahami itu juga beda. Misalnya ya saudara, kita bisa tahu sesuatu tapi kita belum tentu bisa memahami sesuatu. Jadi memahami, menjelaskan itu dua hal yang berbeda. Nah, sekarang saya akan ambil contoh dari filsafat seorang bernama Dilthey. Dia seorang filsuf yang dikenal karena mengembangkan hermeneutik atau cara menafsir. Nah, saudara-saudara sekalian, Dilthey itu membagi bagaimana memahami alam dengan memahami manusia. Dia bedakan itu menjadi dua. Waktu kita mendekati alam, itu sangat berbeda kalau kita memahami manusia. Jadi kita sekarang mau bicara mengenai berkomunikasi pada manusia, mau memahami manusia, maka itu harus berbeda dengan cara memahami alam. Kalau kita memahami alam, itu kita mengambil jarak. Saya mengambil jarak, saya mengamati, saya tidak terlibat, maka kemudian saya bisa memahami alam. Tidak perlu terlibat. Ya. Tetapi kalau mau memahami manusia, kita harus terlibat, saudara. Kita tidak bisa mengambil jarak. Kita harus terlibat di dalam manusia itu. Kita harus memahami manusianya. Sehingga dengan demikian terjadi perjumpaan. Kita harus menghayati, baru kita bisa memahami orang tersebut. Jadi tidak bisa kita mengambil jarak, kita amat-amati. Bukan, kita harus melebur, kita harus masuk di situ, saudara. Kita harus masuk di situ. Maka yang namanya waktu itu tidak bisa dibuang, saudara. Waktu bersama. Ya, jadi kalau kita tidak menyediakan waktu untuk spesial memahami, saudara, tidak bisa. Oh, saya cuma mengamatin, saya dari luar mengamati kira-kira orang sudah. Oh, saya tahu orang seperti tidak bisa, saudara. Hadir, salah satu hadir adalah kita menyediakan waktu. Kita belajar memahami. Seperti Dilthey katakan, tidak bisa, kamu harus terlibat. Hermeneutika ilmu sosial daripada Dilthey adalah terlibat. Muncul empati di situ, kamu terlibat, kamu mengalami, kamu merasakan, baru bisa. Kadang-kadang kita mau menjadi seperti hakim, kamu datang, nak, kamu cerita sama papa, oh kira-kira papa ngerti, sekarang papa kasih bom kebenaran, blum, meledak, langsung semua beres. Tidak bisa, saudara. Kadang-kadang kita harus memahami. Memahami beda dengan sekedar menjelaskan. Ya. Nah, saudara sekalian, Sabtu yang lalu saya mengajar konseling pranikah, kira-kira ada 90 pasangan yang ikut, jadi ada 180 peserta. Nah, di antara pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada waktu itu, ada satu pertanyaan mengenai bagaimana menghadapi baby blues syndrome. Waktu itu saya tanya apa yang dimaksud dengan baby blues syndrome. Lalu orang yang bertanya menjelaskan itu adalah semacam gejala setelah ibu itu melahirkan, lalu kemudian dia itu merasa cemas, ya, merasa galau, merasa tertekan. Jadi mirip seperti stres pasca melahirkan gitu ya. Tetapi ini berbeda dengan depresi pasca melahirkan. Ini baby blues syndrome yang umumnya dialami. Nah, dia bertanya, ketika saya lihat, oh yang bertanya adalah pria. Yang bertanya pria, berarti dia sudah membaca dan dia sudah mengamati banyak dan dia mempersiapkan diri dengan baik, dia cukup tanggap kalau suatu hari nanti istrinya mengalami itu, apa yang harus dia lakukan, persiapan yang baik. Nah, masalahnya adalah kita bisa menjelaskan apa yang terjadi pada istri kita misalnya, kita bisa menjelaskan. Tapi kan belum tentu kita memahami dia, saudara. Menjelaskan sama memahami itu dua hal
yang berbeda. Misalnya ya, ketika istri mengalami terus kita jelaskan, oh jangan takut, apa yang kau alami? Kamu mengalami yang disebut baby blues syndrome. Yaitu ketika hormon ini mengalami ini dan itu dialami oleh sekian persen. Jangan takut, itu memang persentasenya cukup besar. Memang kalau depresi pasca melahirkan itu hanya 10% dari seluruh wanita di dunia. Tetapi kalau baby blues syndrome itu lebih umum dan itu gejalanya ringan dan begini-gini, maka pengobatannya begini-gini dan begini. Selesai. Itu menjelaskan, saudara. Itu menjelaskan, tapi belum tentu memahami. Jadi itu dua hal yang berbeda, saudara. Kita itu di dalam keluarga, saya bisa jelaskan keluarga saya tahu semua kok Pak, saya tahu, tidak ada yang tidak tahu saya. Semuanya Bapak belum ngomong pun saya sudah tahu semua. Iya, tapi kita memahami enggak sih? Kita merasakan apa tidak? Dan bagaimana kita berkomunikasi? Ya, maka bahasa-bahasa penjelasan dengan bahasa-bahasa pemahaman itu seringkali komunikasinya beda, saudara. Bahasa-bahasa pemahaman dan bahasa-bahasa penjelasan. Kalau saudara misalnya menjelaskan perakiraan cuaca, paling cocok itu pakai bahasa penjelasan perakiraan cuaca. Saudara-saudara sekalian, mari kita masuk pada perakiraan cuaca esok hari. Esok hari Jakarta cerah, ya, Jakarta Barat akan sedikit berawan dan angin bertiup dari ini dengan suhu sekian begini dan hati-hati di daerah ini akan ada sedikit hujan dan sebagainya. Itu adalah bahasa-bahasa yang sifatnya penjelasan. Tetapi tidak cocok untuk menjelaskan ketika seorang istri misalnya mengalami tadi baby blues syndrome. Oh jangan takut, apa yang kamu alami, kamu sedang mengalami sesuatu yang sangat umum terjadi pada ibu-ibu yang lainnya. Ya. Tidak tepat begitu, saudara. Lebih cocok kalau misalnya sang suami mengatakan, meski dunia ini gelap, kamu tidak sendirian. Kita lewati lembah-lembah bayang-bayang ini bersama-sama ya. Jadi berusaha memahami dan aku hadir untuk kamu. Ya memang bahasa begini jadi tidak cocok kalau untuk penjelasan. Saudara sekalian, mari kita lihat perakiraan cuaca esok hari. Akankah awan secerah hari ini? Akankah badai mendera kita? Ya tidak cocok, saudara. Ya, penjelasan pakai bahasa yang dingin, yang berjarak. Tetapi saudara, kehadiran seringkali berbeda. Bahkan Buber mengatakan seringkali ketika orang bisa merasakan itu, tidak perlu kata-kata. Komunikasi nonverbal. Anak-anak, istri, suami, apakah engkau hadir di situ? Hadir dan memahami satu dengan yang lain. Kehadiran. Nah, saudara-saudara sekalian, seringkali ya kita memahami orang itu berdasarkan konteks kita. Jadi saya mau memahami kamu, tapi problemnya saudara, yang disebut memahami adalah bahwa dia itu harus seperti saya. Nah ini juga memahami yang salah. Saya hadir dan saya mau memahami. Saya hadir, saya menyingkapkan, saya hadir, saya kemudian mau mengerti, memahami, tetapi pemahaman itu adalah semuanya ditarik ke saya. Saya menjadi sumber semua pemahaman. Wah ini problem saudara. Saya memahami dan saya tahu bahwa dia itu tidak benar. Kenapa? Karena dia tidak seperti saya. Istri saya itu loh, saya mau memahami dia tapi dia tidak pernah mau bertobat. Kenapa? Karena dia tidak seperti saya. Suami itu tidak mau bertobat karena dia tidak seperti saya. Padahal sebenarnya tidak berdosa. Tapi karena memang beda. Nah di sini kita harus melihat beda yang berdosa dengan beda yang tidak berdosa. Nah saudara sekalian, yang disebut memahami, kita juga mesti memahami ada the same tapi ada the other. Ada the same dan ada the other. The same itu ada kesamaan kita dengan yang lain, the other itu ada perbedaan. Nah, seorang bernama Levinas itu mendikotomikan tajam antara yang sama dengan yang lain. Seolah-olah bahwa ketika kita berjumpa dengan orang lain, kita harus melihat itu betul-betul sebagai yang lain, lian, the other. Saya berjumpa dengan the other, yang lain. Tidak boleh kamu jadikan sama seperti saya, yang lain ya yang lain. Tapi kalau kita betul-betul berbeda, tidak ada kesamaan sama sekali, dan kita tidak boleh bikin orang sesuai dengan saya, kalau yang saya itu memang betul ada benernya, itu juga kita tidak ada titik temu untuk bicara dengan manusia yang lain. Jadi di sini kita perlu hikmat untuk membedakan mana yang sama, mana yang beda. Tetapi ada poin di mana ketika anak-anak kita bertumbuh, apalagi zamannya berubah, barangkali yang kita gumulkan mengenai kesalehan, itu ada bentuk-bentuk yang berubah. Barangkali ada pola-pola, habit yang muncul, itu ada perubahan. Nah di sini kita perlu kerendahan hati untuk belajar.
Kita mengamati betul nggak ya bahwa sebetulnya ini sebetulnya berbeda. Tapi kalau dilihat ini adalah ekspresi daripada ketaatan juga. Ekspresi daripada ketaatan. Ya, misalnya anak sekarang kok lebih banyak tanya ya, bantah terus kalau dikasih tahu orang tua. Mungkin bukan bantah. Itu adalah ekspresi daripada justru mereka menggumulkan kebenaran itu. Dengan wujud apa, saudara? Dengan wujud bertanya. Saudara. Tapi dibaca sebagai orang ini banyak bantah. Nanya terus, diam kamu. Tidak bisa begitu, saudara. Mungkin itu adalah bagian orang zaman dulu mungkin cenderung diam-diam. Tapi sekarang lebih aktif. Justru itu sesuatu bagian daripada perubahan yang kita mesti mengerti. Seringkali itu bukan sesuatu yang sesuatu yang jelek. Tidak tentu, saudara. Jadi kita harus menggumulkan tidak tentu pola-pola, bentuk-bentuk ketaatan, bentuk-bentuk spirituality, bentuk-bentuk kesopanan itu harus sama seperti kita. Kita hidup di tahun berapa, apalagi kalau kita sudah cukup berusia, saudara. Berhadapan dengan orang-orang yang jauh lebih muda daripada kita. Dan zaman berubah, media berubah. Perlu kerendahan hati untuk melihat. Sulit untuk menarik menjadi seperti saya. Ya. Apalagi kalau misalnya kita selalu misalnya ya anak-anak dipanggil, dulu ya papi ya, dulu ya, waduh. Memang lain saudara-saudara sekalian. Dulu ya papi ya, lain ceritanya. Kamu itu manja loh nak. Dulu ya papi ya, itu kalau sekolah tidak diantar sama siapa-siapa. Jalan kaki sendiri. Ya, naik angkot sendiri, naik sepeda sendiri, tidak ada yang nganter. Kamu itu sekarang manja loh nak gini. Ya zaman berubah saudara, di Jakarta pergi sendiri, nanti diculik tahu rasa kan. Tidak bisa, dunia berubah saudara. Memang seperti itu sekarang atau kakeknya lihat itu ya, kamu tuh paranoid ya, anak-anak kemana-mana diantar, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Zaman dulu papa lepas, jalan-jalan kemana-mana juga tidak ada yang nyulik, tidak ada yang mau kamu. Sekarang dikit-dikit ke mall mesti digandeng, ya, kelepas dikit pegang lagi. Ya kalau anak kelepas dimarahin, dulu kamu lepas hilang di pasar malam juga ketemu nanti di depan. Ya zaman dulu berbeda dengan zaman sekarang saudara. Jangan kemudian disamakan. Wah kalau artinya boleh dibilang kemandirian disamakan seperti zaman dulu mengerikan sekali saudara. Hilang loh anak kita nanti. Ya, dunia berubah saudara. Ya, dulu main di depan rumah aja dilepas aja nggak ada apa-apa, nggak ada yang culik, nggak ada yang apa. Sekarang suasana berbeda. Maka kita harus menggumulkan, maka bagaimana ya bentuk latihannya, itu pergumulan kita. Saudara. Tapi bukan berarti harus seperti dulu, harus sama. Ya, kamu manja ya sekarang ya, jadi anak ya, begini. Dulu papa, gitu. Waduh saudara. Semuanya harus ditarik seperti kita pada zaman dulu. Mungkin mereka sendiri ya suatu hari nanti saudara, itu juga ngomong sama anak-anaknya seperti itu. Kamu tuh enak ya, nggak kayak papa dulu ya. Dulu papa tuh mesti naik BMW, naik Mercy, pergi ke sekolah, macet-macetan. Kamu sekarang tinggal pencet tombol langsung sampai sekolah. Mungkin berbeda ceritanya. Ya teknologi berubah. Gitu. Tapi setiap zaman selalu begitu. Dulu papa mesti jalan kaki 10 kilo. Kamu sekarang naik mobil. Tapi saya naik mobil macet loh. Nanti zaman akan datang selalu akan seperti itu. Jadi ada bentuk-bentuk yang tidak sama. Ada hal-hal yang tidak sama. Jadi kita tidak bisa menyamakan zaman dulu seperti zaman sekarang. Nah zaman sekarang ada pergumulannya sendiri. Cuma masalahnya sekarang saudara, kalau kita melihat, misalnya kita lihat, oh anak saya bisa manja. Kita mesti pikirkan, bagaimana kita melatih fighting spiritnya di dalam konteks zaman sekarang. Melalui olahraga kah? Melalui kegiatan-kegiatan misalnya seperti trekking, hiking, seperti itu kah? Atau kita libatkan di dalam kegiatan-kegiatan olahraga tertentu kah? Sampai akhirnya dia mempunyai semangat perjuangan tertentu, kita bisa lakukan hal itu. Ya, tetapi bentuk-bentuknya mungkin tidak sama. Nah, saudara sekalian kita sudah lihat ada 2 poin yang saya tekankan hari ini. Di dalam keluarga bagaimana berkomunikasi. Allah ketika berkomunikasi bukan hanya menyatakan isi, tetapi juga sekaligus dalam komunikasi itu menyatakan bagaimana ia berelasi kepada kita. Yang kedua, di dalam Kristus, ia hadir di tengah-tengah dunia, ia menyatakan siapa dia, dan ia hadir di tengah-tengah, ia memahami umatnya. Maka dengan demikian ketika kita hadir di tengah-tengah keluarga kita bukan sekedar ada, yuk kita bikin orang itu ngerasa saya itu hadir. Dan ketika orang ngerasa saya hadir, saya hadirnya itu bagaimana?
Apakah saya hadir membawa shalom? Apakah saya hadir membawa shalom? Saudara, ini simple sekali. Ini simple tetapi sulit. Yuk kita coba yuk ketika pulang. Selesai daripada tempat ini. Apakah orang-orang di rumah kita merasa saya hadir membawa shalom? Yuk kita bikin orang-orang di rumah kita merasakan saya ada, bukan sekedar ada. Saya hadir bagimu dan saya membawa shalom. Saya membawa shalom. Lakukan itu dengan hal-hal yang paling kecil, hal-hal yang paling sederhana. Anak-anak, engkau bisa bertanya pada orang tuamu, ya. Pak, Ma, ada pokok doa apa hari ini? Saya mau doa. Papa, ada pergumulan apa di tempat kerja? Ada yang boleh saya doakan? Suami boleh tanya pada istrinya, apa pergumulanmu, apa yang bisa saya doakan? Istri bisa tanya pada suamimu, atau kebaikan-kebaikan kecil yang bisa kau lakukan untuk menunjukkan bahwa engkau ada hadir satu dengan yang lainnya. Bukan cuma ada, engkau hadir dan engkau mau memahami. Dan yang ketiga, saudara sekalian, di dalam rumah tangga, komunikasi jangan dijadikan senjata. Komunikasi ketika jatuh dalam dosa, itu bisa menjadi sebuah senjata untuk menyerang yang lain. Jadi ketika kita buka mulut di dalam rumah, pikir baik-baik. Orang abad pertengahan itu punya pikiran begini, saudara. Kalau saya buka mulut tidak menjadikan dunia lebih baik saya diam. Sampai mereka begitu. Di biara-biara mereka mendisiplin diri mereka. Mereka tidak ngomong, saudara, kalau perlu. Dan kalau mereka ngomong, ketika mereka buka mulut, mereka pikir betul-betul. Yang saya katakan harus jadi berkat. Kalau yang saya omongkan tidak jadi berkat, lebih baik saya tidak usah ngomong. Saya diam. Saudara sekalian, yang namanya komunikasi itu bukan cuma komunikasi verbal melalui perkataan, tapi juga termasuk tulisan, chatting, dan sebagainya. Kalau saya tidak memberikan manfaat bagi orang lain, saya tidak membangun yang lain, saya tidak memberi pengharapan buat yang lain, saya tidak menunjukkan cinta kasih buat yang lain, saya diam. Wah, itu satu spirit dalam abad pertengahan yang saya kira sangat indah ya. Komitmen memakai komunikasi, komitmen memakai kata-kata untuk membangun, bukan untuk menghancurkan. Mari kita buang kata-kata sebagai senjata. Jadi ketika kita merasa diserang, kita pakai kata-kata, saudara, untuk mempertahankan diri. Bahkan kalau perlu untuk menipu, lalu kemudian kita serang orang lain. Berapa banyak kalimat-kalimat makian yang menyakiti hati, kita ucapkan, saudara. Kita maki-maki orang, merendahkan dignity orang, bahkan seperti binatang. Saudara sekalian, kata-kata bisa menjadi senjata untuk menaklukkan, untuk mendominasi. Wah, orang debat tuh, saya kalahkan kamu, saya patahkan kamu di dalam rumah tangga. Menjadi perisai pembenaran diri. Wah, kalau dikatakan kamu jangan seperti itu. Apa? Kamu kasih tahu aku, kamu sendiri kayak begitu. Jadi kalau ketika dia diserang, saudara, bukannya bertobat, dia serang dulu yang lain. Kata-kata menjadi sarana melayani pride. Kamu nggak tahu, saya itu yang paling baik dan sebagainya. Kata-kata juga menjadi sarana menyesatkan atau menghancurkan. Tapi biarlah saudara-saudara sekalian, ketika kita menerima penebusan Kristus, kita memakai kata-kata untuk menghidupkan. Di dalam kitab Amsal, orang bisa memakai kata-kata itu untuk membunuh, tetapi orang juga bisa memakai kata-kata untuk menghidupkan. Suatu hari setelah saya berkhotbah, lalu kemudian di situ ada satu orang, dia belum menjadi Kristen, dia sangat tertarik. Lalu kemudian dia bicara sama saya, Pak Ivan, setelah selesai boleh saya undang makan. Nah, tapi kemudian saya bilang, saya sudah janji sama orang, ada orang yang akan ajak saya makan. Tolong bicara sama panitia yang atur pertemuan saya di kota itu, kalau dia izinkan saudara untuk ikut, saya mau, gitu ya, silakan. Lalu kemudian dia minta izin sama panitia dan diizinkan. Akhirnya pada waktu saya pergi, saudara ini ikut bersama dengan saya. Lalu kemudian kita pergi ke satu tempat, kita makan, lalu setelah itu dia bilang, Pak, saya terkesan sekali khotbah yang tadi disampaikan. Saya merasa bahwa ini adalah kebenaran, saya kepingin tahu lebih lanjut. Tapi sebelum saya bicara lebih lanjut mengenai firman yang tadi Bapak khotbahkan, ada sesuatu yang mengganjal pikiran saya yang saya kepingin tanya. Oh iya, kenapa gitu? Silakan tanya.
Dia bicara sama saya, Pak, kan Bapak kan juga sekolah. Bapak belajar di perguruan tinggi. Bapak punya pendidikan yang baik. Tetapi yang saya heran, kenapa Bapak jadi pendeta? Saya lalu tanya, memangnya ada apa kalau saya jadi pendeta? Dia jawab, kan pendeta kerjaannya ngomong tok, Pak. Pendeta kan kerjaannya ngomong tok. Kenapa Bapak mau jadi pendeta? Kenapa Bapak nggak jadi bisnismen atau yang lain? Kenapa jadi pendeta? Lalu saya jelaskan sama dia, menjadi pendeta, hal yang dikerjakan termasuk adalah berbicara. Ya. Tetapi pendeta bukan hanya mengerjakan itu, saya jelaskan ya, mengenai penginjilan, mengenai penggembalaan, mengenai pengajaran, ya, salah satunya adalah mengenai berkhotbah, bicara dan sebagainya. Jadi panggilan seorang pendeta itu begitu luas. Saya ceritakan dia kegiatan gereja, dia pikir seorang pendeta kerjanya cuma hari Minggu nongol, terus kemudian Senin sampai Sabtu nggak jelas kemana, hari Minggu nongol. Saya jelaskan, menjadi pendeta itu begini, lalu begini kalau ada orang meninggal, ada orang sakit, ada orang apa, segala macam, saya jelaskan semuanya. Oh dia baru tahu, oh ternyata begitu, saya kira cuma ngomong tok Pak gitu. Lalu saya bicara, tunggu dulu ya, pendeta bukan hanya khotbah di hari Minggu, kalau itu yang Anda bilang dengan terminologi, karena kita harus menguji, kita harus selalu mendefinisikan term. Yang kamu sebut ngomong tok itu apa? Oh khotbah di hari Minggu, oke. Bukan hanya khotbah di hari Minggu. Dan saya juga kasih tahu ya, ngomong itu tidak pernah tok. Ngomong tidak pernah tok. Kenapa? Karena melalui perkataan seseorang di kitab Amsal, melalui perkataan orang itu bisa membunuh yang lain, melalui perkataan orang bisa menghidupkan. Tadi saya sudah singgung mengenai Adolf Hitler. Saudara, bagaimana dia bisa menggerakkan satu bangsa, lalu kemudian dia bisa menggalang kekuatan militer, lalu mengajak berperang. Pakai apa, saudara? Pakai kata-kata, pakai kalimat. Dia pinternya, cara dinamikanya luar biasa. Nah, saudara sekalian, lalu Tuhan pakai, dia bangkitkan satu orang di Inggris untuk akhirnya nanti menghadapi invasi daripada Hitler. Dia bertarung melawan dia. Dan apa yang dipakai oleh dia? Kata-kata. Tuhan persiapkan Winston Churchill untuk berpidato, lalu kemudian menggerakkan orang Inggris, menggerakkan sekutu untuk berperang melawan Hitler. Kata-kata, saudara. Kata-kata dipakai oleh Hitler untuk kemudian menaklukkan. Kata-kata dipakai Churchill untuk berperang, untuk menaklukkan mereka yang mencoba untuk menghancurkan bangsa-bangsa yang lain. Nah, saudara sekalian, perkataan bisa menghidupkan. Perkataan bisa membangun, ekspresi kasih, ucapan syukur, menyatakan kebenaran, mendidik, mengarahkan. Bagaimana kita memakai kata-kata kita? Suasana dalam keluarga itu diisi dengan perkataan seperti apa? Saudara sekalian, apakah perkataan kita merendahkan? Apakah perkataan kita membangun? Apakah perkataan kita mendinginkan? Apakah kita seperti melempar api terus di dalam rumah tangga? Nanti kita akan masuk di dalam relasi antara hati dengan perkataan. Nanti kita akan melihat bagaimana hati kita perlu dibereskan untuk kita membereskan perkataan kita. Tapi saudara sekalian, sekarang dalam perenungan kita untuk sementara, poin yang ketiga malam hari ini, bagaimana kita memakai kata-kata. Berhentilah memakai perkataan untuk menyerang yang lain, untuk menyerang anggota keluarga kita. Mari kita pakai perkataan untuk membangun, menguatkan. Mari kita berpikir, Tuhan, saya mau mendedikasikan perkataan saya bukan untuk menjadi senjata yang melindungi diri, yang kemudian membela harga diri, membela kehormatan diri. Bukan itu ya Tuhan. Saya memakai kata-kata komunikasi untuk membangun, untuk menguatkan, menyatakan cinta kasih. Memakai kata-kata untuk menghidupkan orang. Orang berbicara bukan hanya isi, tetapi relasi. Orang berbicara menyatakan diri, menyatakan kehadiran, dan memahami yang lain. Dan yang ketiga, tidak memakai kata-kata untuk menghancurkan, memakai kata-kata untuk membangun. Hari ini saya membagi 3 prinsip ini. Biarlah ini boleh menjadi pegangan di dalam kita berkomunikasi dalam keluarga. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk anugerah-Mu, bahwa Engkau telah memberikan kepada kami firman-Mu, sehingga kami ya Tuhan tidak menjadi domba yang sesat di dalam dunia, melainkan kami memiliki arah hidup. Ketika kami belajar dari firman, kami membandingkan dengan ilmu, baik dari
para filsuf yang juga bergumul dengan hal komunikasi. Kami mencoba ya Tuhan untuk menerapkannya di dalam keluarga. Biarlah Tuhan memberkati setiap keluarga Kristen yang pada hari ini menyaksikan. Biarlah ya Tuhan dalam konteks kami masing-masing. Mungkin ada yang sedang mempersiapkan diri menikah. Mungkin ada yang sudah memiliki anak. Anaknya ada yang masih kecil, ada yang sudah remaja, ada yang sudah dewasa. Siapapun yang sedang menyaksikan, biarlah Tuhan boleh hadir. Dan juga boleh memberikan bijaksana untuk menerapkan prinsip-prinsip ini di dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan dipimpin kembali oleh liturgis. Dipersilakan untuk Ibu Christine memimpin kembali.